Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan membagikan sesuatu doa. Doa ini berfungsi untuk mencabut santet yang ada di dalam tubuh kita maupun tubuh seseorang. Jadi berbicara mengenai santet, terkadang kita ini sempat bingung. Yang awalnya kita tidak percaya bahwa santet itu ada, sekarang jadi percaya bahwa santet itu memang ada. Santet teluh guna-guna memang ada. Nah, reaksinya seperti apa sih kalau kita terkena santet? Reaksinya kalau kita terkena santet, ini biasanya orang yang terkena santet itu yang pertama rasa gelisah, ya. Kita gelisah, merasa ketakutan yang tanpa sebab. Ini yang pertama. Yang kedua, susah tidur. Ketika malam larut, kita merasakan susah tidur, ya. Dan kejadian susah tidur ini sering kita alami setiap malam. Ini tanda-tanda bahwa diri kita ini terkena santet. Terus gejala berikutnya adalah sering marah-marah tanpa sebab. Ya, sering diri kita ini marah-marah tanpa sebab seperti orang temperamental, seperti itu. Jadi marah kita ini kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, seperti itu. Setiap hari. Ini suatu tanda ciri-ciri orang yang terkena santet. Nah, di kesempatan pada malam hari ini, insya Allah saya akan memberikan doa yang khususnya untuk mengambil santet yang ada di tubuh kita maupun seseorang. Jika keluarga, kerabat, ataupun siapa yang udah telanjur santet tersebut udah masuk ke dalam tubuh kita, ya, gimana caranya untuk kita mengambilnya ataupun membuangnya, ya. Di sini versi saya, ya pemirsa, ini versi saya. Jadi untuk mengambil santet baik di diri kita maupun di orang lain, yang perlu kita siapkan adalah, ya, yang pertama adalah kita siapkan daun bidara, ya. Kita ambil 7 buah daun bidara. Ini yang pertama. Untuk tata caranya, daun bidara 7 lembar itu kita tumbuk, ya, kita tumbuk sampai halus. Lah nanti ampasnya dari daun bidara ini kita ambil, lalu kita campurkan air. Ya, kita campurkan air yang matang, ya pemirsa, bukan air mentah. Campurkan air yang matang, lalu kita bacakan. Yang pertama adalah kita bacakan ayat kursi sebanyak 1 kali. Terus yang kedua kita bacakan Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, 1 kali. Terus kita bacakan lagi Al-Falaq 1 kali, ya. Terus Anas 1 kali, ditutup dengan Al-Fatihah. Jika mau digabungkan lagi, lebih akurat lagi, daun bidara tersebut kita bacakan. Jika sudah ditumbuk, kita bacakan. Yang pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim,
la yadkhulu ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 7 kali. Terus yang kedua kita bacakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Terus kita bacakan ayat kursi 1 kali. Kita bacakan lagi surat Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, lalu kita tutup dengan Al-Fatihah 1 kali. Sehabis itu kita meminta hajat sama yang kuasa, sama Gusti Allah. Ya, hajat kalian tujuannya untuk apa? Jika sudah disebutkan hajatnya, tiupkan ke air yang sudah dicampurkan dengan daun bidara tersebut. Tiupkan. Lalu minumkan ke pasien, sisanya buat mandi. Ya, minumkan ke pasien berapa tengguk ya, 3 tengguk nggak apa-apa, lalu sisanya buat mandi. Proses ini dilakukan selama 7 hari untuk terapi pembersihan santet yang ada di dalam tubuh kita maupun tubuh seseorang. Jadi seperti ini. Jika kalian terjun dalam dunia praktisi, ya khususnya dunia pengobatan, harus punya daun bidara. Ya, jika perlu tanam daun bidara tersebut. Ya, jika untuk mengobati santet, ambillah 7 lembar. Ya, ambil 7 lembar, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 7 lembar. Jadi daun bidara ini memang sangat tajrib pemirsa untuk dalam dunia pengobatan termasuk santet. Jadi banyak yang menggunakan cara ini ataupun metode ini ya pemirsa. Terkadang kita ini tidak percaya dengan adanya santet ya, tetapi bahwa santet itu memang ada, dan santet itu juga ada beberapa versi pemirsa ya, ada kelas-kelasnya. Kalau yang kelas rendah itu biasanya hitungan tahun ataupun bulan cara kerjanya ya. Kalau yang sudah kelas menengah ke atas itu biasanya hitungan minggu ya, berapa minggu kayak gitu kita dikasih jangka waktu hidup di dunia. Tetapi kita sebagai manusia janganlah takut sama hal-hal santet seperti itu, karena ya hidup dan mati kita bukan di tangan manusia ya. Takdir kita yang menentukan adalah Gusti Allah. Takdir kita bukan yang menentukan, itu bukan manusia tapi Gusti Allah ya. Terus santet kelas tinggi itu hitungan hari cara kerjanya. Makanya kita harus hati-hati, kuatkan iman kita ya. Yang mempengaruhi kita bisa terkena santet itu biasanya kita sering malas sholat, malas berzikir, seperti itu. Jadi santet itu bisa masuk jika kita lalai sama yang kuasa ya. Jadi santet ini cara kerjanya seperti itu. Dan untuk menyantet orang pun harus ada tata cara pemirsa. Harus tahu hari naas, baik hari naas, baik nama lengkap orang tua kita ya, itu santet. Jika tidak tahu nama lengkap kita, tidak tahu nama orang tua kita, tidak tahu hari naas kita, insya Allah ya. Jadi di kesempatan pada malam hari ini saya cuma sekedar berbagi pengetahuan untuk kalian yang mungkin salah satu kerabat ataupun keluarganya terkena santet. Boleh
gunakan cara ini, tetapi harus ada daun bidara. Ambil ataupun cari daun bidara 7 lembar, lalu tumbuk sampai halus. Nanti sisanya ampasnya kita ambil, lalu kita taruh di air matang. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi say'un arti wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim 7 kali. Lalu kita bacakan lagi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Lalu kita bacakan ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falak 1 kali, An-Nas 1 kali, tutup dengan Al-Fatihah. Insya Allah ya pemirsa, terapi ini dijalankan selama 7 hari untuk pembersihan santet yang ada di dalam diri kita maupun orang lain. Insya Allah, jika kalian rutin, jika kalian yakin, insya Allah kun fayakun. Mungkin itu saja sih pemirsa di penjelasan video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, mudah-mudahan bisa berguna untuk kalian ke depannya. Selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari saya. Akhir kata dari saya, mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.